semuanya hadir pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu semuanya dapat belajar dengan semangat seperti biasa. Nah, sebelum belajar, tolong ketua kelasnya dipimpin doa. Silakan. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Sampai selesai. Amin, amin. Dan anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar pendidikan Pancasila, yaitu tentang wilayah bumi kita. Ya, ada enggak kemarin apa saja yang terjadi di bumi kita ini? Ada longsor, apa lagi? Banjir. Terus ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, apa lagi? Tsunami. Nah, kira-kira setelah kejadian ada yang bencana alam, ada yang bencana akibat ulah manusia itu, kira-kira apa yang terjadi dengan bumi kita ini? Rusak. Kalau lingkungan sekitar kita ini berantakan. Bagus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara kembali mempercantik bumi kita. Salah satu cara mempercantik bumi kita ini bagaimana? Bagus pokoknya. Oke. Nah, berarti sekarang kita materi kita hari ini adalah tahu anak-anak ibu ya, kalau buminya sudah kotor, sudah hancur, berarti setelah itu tugas kita kembali menjaga bumi. Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang gotong royong. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak ibu tentu harus tahu dulu apa tujuan kita belajar hari ini. Oke, satu saja dulu. Yang pertama, murid mampu menjelaskan makna dan manfaat gotong royong dalam kehidupan. Murid menjelaskan makna dan manfaat gotong royong. Jadi nanti di akhir pelajaran anak-anak ibu harus bisa menjelaskan gotong royong itu apa maknanya, dan apa manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua apa? Oke, murid dapat mempraktikkan nilai gotong royong melalui aksi operasi semut untuk memecahkan masalah kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, di sini tujuan yang kedua ini nanti anak-anak ibu akan mempraktekkan bagaimana caranya kita menanamkan nilai gotong royong ini melalui aksi operasi semut. Pernah melihat semut? Bagaimana semut? Kecil. Terus setelah kecil dia bagaimana? Kerja sama.
Naifa, bukan. Jeffrey, Adam, dan Azam ke depan juga. Bawa buku 1, pena 3. Buku 1, pena 3. Maksudnya penanya masing-masing. Kalau Naya, buku 1, pena 1. Kalau Jeffrey, Adam, Azam bawa buku 1, penanya 3. Penanya masing-masing 1, berarti ada 3 buah pena di depan. Oke? Sekarang coba dulu. Nah, di sini buku nggak usah, pena 3. Nah, Azam, buku 1. Nah, Naya nggak apa-apa, Ibu. Buku 1, pena 3. Kalau yang Naya, buku 1, pena 1. Halo Azam? Azam? Atau siapa yang Dewa sudah, Dewa. Dewa, siapa lagi ya? Yang sama tingginya? Sekilas dulu ya. Sekilas, bawa pena sekilas. Oke. Sekarang, udah Dewa? Udah. Sekarang coba berdiri di depan dulu sekilas. Di sebelah Jeffrey. Sekarang mari kita lihat Naya. Naya, coba pegang penanya. Coba angkat bukunya dengan 1 pena. Coba, bagaimana cara mengangkat buku dengan 1 pena? Kira-kira bisa, usahakan. Coba usahakan, angkat buku dengan 1 pena. Coba melangkah 1 langkah. Tak boleh, penanya harus berdiri. Coba melangkah. Kira-kira bagaimana? Jatuhkah dia atau bagaimana? Nah, melangkah agak cepat. Lebih cepat. Berkeliling, lebih cepat. Cepat lagi, sampai cepat. Cepat lagi, berlari. Oke. Oh iya, akhirnya jatuh. Sekarang Naya boleh duduk. Kasih tepuk tangan dulu buat Naya. Coba ini yang kelompok ini angkat 1 buku dengan 4 pena. Mana caranya? Mana caranya? Nah, usahakan. Kalau Naya tadi sendiri, coba berjalan. Jangan sampai jatuh. Itu harus ada taktik atau cara. Kalau semua di tengah, semua bagaimana kira-kira? Kalau gitu tentu jatuh dia. Posisikan bagaimana dia supaya tidak jatuh. Oke. Oke. Nah, coba melangkah. Bagaimana? Nah, coba berjalan sampai ke arah depan Monik. Oke, udah kasih tepuk tangan. Dah. Silakan duduk kembali. Nah, dari 2 percobaan tadi apa yang nampak semua? Apa yang nampak? Bekerja sama. Bagus. Gimana kerjasamanya tadi? Apa yang bisa melihat kerjasamanya? Ada yang bisa? Ya, terus gimana hasilnya kerjasama itu? Tidak ada hasilnya? Ya, ada yang tidak ada hasilnya. Terus kalau Naya bekerja bagaimana? Bekerja sendiri. Tapi ada hasilnya? Ada juga akhirnya? Jatuh juga? Ya. Jadi dari yang anak ibu tampilkan tadi, yang pertama Naya membawa 1 buku seorang diri. Susah tak dia berjalan? Bincang-bincang. Iya. Jadi kalau kita bekerja sendiri, pekerjaan kita ini menjadi lambat. Nah, kelompok yang kedua tadi, dia bekerja berempat bersama-sama. Tetapi kenapa dia tidak berhasil? Siapa yang tahu? Bagus. Tidak seimbang, tidak kompak, tidak alay. Tidak serius. Tujuannya tidak sama. Si Jeffrey menghadapnya ke sini, si Dewa menghadapnya ke sini, berjalan
melengah kiri kanan. Akhirnya baru sampai 2 langkah bukunya sudah jatuh. Nah, begitu juga kalau kita kerjasama. Kalau walaupun orang bekerja sama, tapi kalau tujuan kita tidak sama, dia juga tidak akan berhasil. Kalau kerja sendiri, ada yang berhasil, ada yang tidak, tetapi waktunya lama. Oke, paham? Nah, supaya nenek guru lebih paham, mari kita saksikan nanti kita akan bekerja sama ya. Sekarang mari kita saksikan video pembelajarannya. Pernah nggak sih kamu heran kenapa di Indonesia kalau satu orang yang kerja tiba-tiba satu kampung itu bertentangan? Bukan karena kebetulan, bukan juga karena disuruh-suruh. Inilah yang disebut gotong royong. Bukan sekadar bantu, tapi cara hidup orang Indonesia sejak lama. Dari bapak rumah, bersih desa, sampai hajatan, semua dikerjakan bareng-bareng. Gotong royong tumbuh dari kebiasaan hidup bersama di masyarakat. Karena sadar, pekerjaan berat bakal terasa ringan kalau dikerjakan bareng-bareng. Menariknya, hampir setiap daerah punya sebutan sendiri untuk kebiasaan ini. Di Sunda, namanya sabilulungan, artinya sabun batu. Di Yogyakarta dikenal gunung-gunung, rame-rame kelutannya tanpa disuruh. Sementara di Bali disebut layak, membantu dengan urus tanpa pamrih. Beda nama, tapi semuanya sama. Yang unik, gotong royong bukan soal dibayar atau tidak. Imbalannya justru rasa kebersamaan, kepercayaan, dan hubungan yang makin kuat. Makanya, di desa, orang bisa saling kenal dan peduli sama-sama. Gotong royong menjadi kita satu hal penting. Manusia tidak hidup sendirian. Kerja bareng bukan tangga rumah, tapi tanda kuat sebagai komunitas. Kalau di daerahmu, gotong royong disebut apa? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan share biar makin banyak yang ingat bahwa kebersamaan itu identitas kita. Halo teman Cece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah kegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan beres. Gotong royong ini sikap yang penting untuk budaya kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu program belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kami jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian kepada orang lain. Dengan kepedulian yang sama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan peran kamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu memiliki waktu bagi informasi dari ilmu yang kamu punyai dari kemajuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih.
Kalau ingin keluarga, bisa kamu biasakan membantu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan pembukuan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang begitu besar. Tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan di rumah. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu berlaku gotong royong dan bagaimana? Jawab yang berkomentar supaya kamu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar kita, kejar ilmu, raih kita. Oke, sudah? Ya, sudah disaksikan videonya? Nah, dari tadi yang anak ibu saksikan, apa yang nampak sama dari ibu yang pertama? Gotong royong, apa saja yang nampak dalam video? Nah, ada gotong royong di rumah, ada gotong royong di sekolah, ada, terus apa lagi yang nampak? Apa? Ada kolaborasi, boleh. Ada apa lagi? Perhatian, apa lagi? Berbagi. Terus gotong royong di perpustakaan ya. Nah, sebentar ya. Nah, tadi dari video tadi kan anak-anak ibu sudah lihat, habis itu ditampilkan tentang gotong royong, Bu. Ada yang di sekolah, kemudian ada di rumah, terus masyarakat. Coba sebutkan apa itu gotong royong. Bagus. Tadi sudah dijelaskan gotong itu bekerja, royong itu bersama-sama. Berarti gotong royong apa? Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita, mencapai tujuan yang bagaimana? Tujuan yang baik. Nah, tadi kan ada praktek Dewa, Adam, Jeffrey dan Sakila. Dia bekerja sama, tapi tujuannya sama? Enggak. Apakah tercapai? Enggak. Berarti gotong royong itu tujuannya bagaimana? Juga harus bagaimana? Nah, bagaimana tujuan kita gotong royong itu harus gimana tujuannya? Kalau si Dewa dari praktek anak itu tadi, Dewa, Sakila, Jeffrey, ada yang menghadap ke sini, ada yang membelakang. Apakah tujuannya sama? Enggak, makanya dia tidak bisa mengangkat buku karena tujuannya tidak sama. Jadi gotong royong itu tujuannya bagaimana? Harus sama. Contohnya, anak ibu kalau di sekolah, apa contoh gotong royong? Bersihkan lapangan, boleh. Bersihkan piket kelas, boleh. Piket kelas itu apa tujuannya? Supaya bersih. Misalnya hari ini yang piket kelas Jeffrey, Rashid, kemudian ada Alisa. Jeffrey tujuannya hanya mengangkat bangku. Alisa tujuannya supaya kelas bersih. Sedangkan Rashid tujuannya hanya menyuruh misalnya. Nah, ini bisa ya. Bagaimana? Kira-kira selesai tercapai atau tidak tujuan keroyongan? Kenapa tidak? Karena berbeda tujuan. Jadi kelas yang dibersihkan tadi bersih atau tidak? Nah, pernahkah itu terjadi? Seringkah? Sering. Ya, itu kebiasaan kita harus apa? Sering terjadi dalam kelas. Ada yang cuma mau
bertanggung jawab, dia mau menyapu. Yang tidak mau tanggung jawab, awak buang saruk sudah bu. Awak kan lebih tadi bu, awak buang saruk ke bawah tadi bu. Apakah dia ikut kerja sama namanya itu? Oh, Nasib kita ikut tak? Oh, oke jelas. Ikut bu. Ngapain Nasib? Mantauin teman bu, melihat teman siapa yang tidak bekerja bu. Oh enak banget, kan ikut bu. Judulnya kan ikut. Itu hanya sekedar ikut, bu tidak bertanggung jawab. Nah, itu contoh ya. Nah, kemudian tadi ada bertemu yang di mana saja tadi? Di sekolah. Kan sekolah apa saja kira-kira? Berikan jelas. Tiga kelas. Bagus. Sekali lagi. Bersihkan lapangan. Menghias mempercantik kelas, boleh? Menyapu. Bersihkan WC, boleh? Kerja kelompok, bagus. Apa? Membersihkan musola, apalagi contoh di sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Kalau UHA bersama bagaimana? Apakah itu termasuk gotong royong? Tidak. Misalnya kita hari ini UHA, terus ibu izin ke toilet sebentar ya. Ya bu. Oh. Nah, gimana tuh? Itu kan juga kerja sama. Kerja sama yang gimana tuh? Yang bagus. Nah, jadi itu contoh kerja sama di sekolah. Kerja sama di mana lagi? Di rumah. Oke, sebutkan kerja sama apa saja di rumah? Cuci piring. Sekarang aku tanya dulu. Kata Hania, kerja sama di rumah salah satu contohnya cuci piring. Bagaimana cara cuci piring yang bersama-sama itu? Kalau memang bekerja sama, bagaimana contohnya? Membersihkan halaman rumah boleh. Gimana caranya? Dengan siapa? Orang tua. Terus? Ada di keluarga. Misalnya nih ya, halaman rumah kita sudah kotor. Nah, kita sepakat. Apa ceritanya Moni? Moni kan kemarin mengarang. Gimana ceritanya kalau sepakat mau kerja sama rumah, mau borong bersihkan rumah? Gimana ceritanya? Saat makan malam, ya apa? Ayah bercerita. Besok kita? Nah iya, saat makan malam. Moni kemarin menang lomba juara 2 menulis cerita. Ya ceritanya tentang menjaga mie, ya. Di ceritanya itu ada diceritakan. Saat makan malam katanya, ayahnya dan keluarganya bercerita lah, ya. Besok kita gotong royong ya. Ya. Jadi ada Moni, tugasnya bagian apa Moni? Mengambil sampah. Ibu Moni tugasnya apa? Membantu mengumpulkan sampah. Ada kemarin yang membakar sampah siapa? Ayah. Itu contoh kerja sama di rumah membersihkan halaman. Apalagi contoh kerja sama di rumah selain membersihkan halaman? Menghias apa? Menghias rumah. Misalnya kita mau ada apa? Mau ada acara menghias rumah. Misalnya mau ada acara ulang tahun atau baralet. Nah, dibantu enggak keluarga Pak? Biar ayah dan ibu bekerja? Kalau cuci piring tadi, kayak Hania, gimana contohnya kerjasamanya? Misalnya di Hania di rumah ada perempuan adik kakak 2, ada ibu 1. Coba sebutkan gimana contohnya. Kakak cuci piring, bagus. Misalnya kakak bagian menggosok piring dengan sabun, ya kan? Adik memilas, bagus. Apalagi yang meletakkan ke rak piring? Ibu misalnya. Itu juga termasuk kerja sama di kerja sama di mana lagi? Udah. Di masyarakat apa contohnya sih? Kerja sama di masyarakat apa contoh? Membersihkan lingkungan. Contohnya membersihkan lingkungan. Misalnya kita ngapain?
Kenapa lingkungan itu harus dibersihkan? Iya, misalnya ada nggak kisahnya atau pernah nggak terjadi di kampung awak? Nah, coba ceritakan. Nah, banjir. Kemarin ini sekolah kita kena banjir. Setelah banjir, gimana lingkungan kita tuh? Apanya yang kotor? Ada lantai apa? Tapi judulnya kita di mana tadi? Di masyarakat. Nah, kita di mana? Nah, di jalan itu banyak apa? Banyak sampah, banyak rumput karena bekas banjir. Jadi selokan-selokan itu gimana? Tersumbat. Nah, gimana caranya? Nah, dengan siapa kita membersihkannya? Bersama dengan masyarakat. Biasanya itu yang kerja membersihkan selokan itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, kemudian ibu-ibunya bagian apa? Anak-anak seperti kita ini bagian apa? Menolong ngapain? Menolong makan? Bagus, menolong buang sampah. Kemudian setelah dipungut diapakan? Diisikan misalnya ke dalam keranjang, diletakkan ke tempat pembakan. Ya, itu salah satu contoh kerjasama di masyarakat. Pernah nggak ikut apa ya, lomba di masyarakat? Ketika acara apa? Bagus, lomba apa? Kalau makan kerupuk itu sendiri-sendiri, nah, yang sama-sama. Tambang. Tarik tambang itu termasuk gotong royong atau tidak? Kenapa? Karena dia di grup ini menarik sama-sama, saling menarik di mana yang akan. Kalau sini yolo, apa? Main bola. Iya, jadi semua kegiatan yang bersama-sama itu kalau tujuannya sama dan untuk kebaikan disebut gotong royong. Oke? Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan melaksanakan namanya operasi semut. Tahu bagaimana semut tadi bekerja? Pertama, semut ini apa yang terjadi dulu? Makanan. Berarti anak-anak ibu nanti akan menjadi semut. Semuanya akan menjadi semut. Mau jadi semut hari ini? Semut biasanya ada berapa? Warnanya? Ada dua. Ada warna semut hitam, ada semut merah. Nah, nanti anak ibu akan menjadi semut. Yang pertama, semut mencari makan. Ya, setelah makan, setelah dapat makannya diapakan? Kok dimakan? Di sana ini semut ya. Ini bukan semut. Nah, ya semut ini. Semut, dia lagi berjalan. Nah, ini semut ini dia dapat dapat apa nih? Nah, dia dapat permen. Di semut ini langsung dimakan sendiri. Diapakan dulu? Diangkat dulu. Diangkut dulu kan? Kemana diangkutnya? Ke suatu ditempat dulu, dikumpulkan dulu. Apakah semut ini setelah dapat langsung makan sendiri? Itulah bagusnya semut. Ya, setelah dia cari makan, dia berjalan bersama-sama menuju sarangnya. Ya? Nah, menuju sarangnya, dikumpulkannya lah makanannya ini di sini. Setelah itu baru dibagi, dimakan bersama-sama. Bagus ya filosofi semut. Kalau kita gimana? Dapat langsung makan. Tidak mau berbagi. Kita itu berarti harus belajar dari semut. Oke? Mau ini bersihkan semut? Oke. Sekarang ibu akan bagi menjadi buah
pasukan semut. Semut merah dan semut hitam. Ya, perempuan ibu kasih semut hitam pakai topinya. Laki-laki ibu kasih semut merah pakai topinya. Pakai topinya. Pakai topinya dulu. Oke, bagus-bagus. Supaya jangan cepat. Tarik lagi atas, nampak mata. Ya, nah, hari ini siswa kelas 5 akan menjadi pasukan semut. Sudah dipasang topinya? Bedus? Mana bedus? Yang punya siapa bedus? Bisa lagi? Oke, sudah dipasang? Sudah? Ready? Go! Sudah siapkah pasukan semut? Siap! Ready? Go! Oke, silakan berdiri. Geser di sini semut hitam, di sini semut merah. Nah, silakan berdiri. Yang hitam di mana? Di sini semut hitam, di sini semut merah. Berbaris. Semut itu biasanya disuruh-suruh atau enggak? Dia langsung berbaris. Oke? Nah, berdiri sini satu duanya. Alisa sini. Sini. Ada berdiri. Sini, ada situ. Nanti bilang. Nanti bilang ya kalau dia mau kasih apa-apa. Masuk semut merah, siap bekerja? Yes. Oke? Semut hitam apa lagi yang bedanya? Semut hitam? Apa? Aku kerja sini makan. Oke. Oke? Nah. Siap pasukan? Siap. Semut merah dulu, kasih apa-apa? Semut merah siap bekerja. Yes. Semut hitam siap mencari makan. Oke. Nah, sekarang tugas pasukan semut adalah cari makan yang sudah tersebar di sekolah kita. Sebanyak semut merah mencari 5 buah, semut hitam mencari 5 buah. Syaratnya, Bu ya. Semut merah mencari yang warna merah, makanan berwarna merah. Sedangkan semut hitam mencari makanan yang berwarna biru. Kalau bukan warna makanan kalian, letakkan lagi di situ. Paham? Makanannya sudah, silakan berpencar. Carilah makanan dulu. Yang semut merah cari warna di apa? Oh iya, semut merah cari warna merah. Semut hitam cari warna biru. Oke, bekerja semut. Ayo semut. Ayo. Berapa kata ibu tadi? 5. Kumpulkan dulu makanan 5. Hitung. Kalau sudah cukup 5, sudah 5, kembali ke barisan. Kalau sudah 5, kembali ke barisan. Sudah 5?
dibaca-baca dulu. Apa yang didapat, bacalah bersama dengan kelompoknya dulu. Dan dipikirkan masing-masing jawabannya. Silakan dibaca dulu. Jangan dijawab dulu, pikirkan, jawab bersama, berdiskusi dengan kelompok kamu dulu. Nah, kalau ini apa jawabnya? Kalau ini apa jawabnya? Pikirkan dulu. Kalau perlu dibikin jawabnya di balik dengan pena. Kalau perlu dibikin jawabannya di balik dengan pena. Ya, tunggu ya. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya yang besar di depan. Silakan kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang di depan. Bagaimana kira-kira? Pertanyaannya seperti yang gambar di depan. Nampak pertanyaannya ini? Bukan pertanyaan ini, apa namanya? Oh, petunjuk ceritanya. Coba dibaca ceritanya. Pagi itu Bu Sari masuk kelas B dengan wajah panik. Anak-anak, perpustakaan kita semalam kebanjiran. Rak-rak buku roboh. Semua buku, novel, komik, dan buku pelajaran jadi berantakan di lantai. Ya kan saja, basah dan kotor semua. Padahal besok ada lomba. Kalau perpustakaan nggak rapi, kita bisa kalah. Satu kelas jadi heboh. Waduh, bukunya ada ribuan, Bu, kata Doni. Kalau cuma 2 orang yang beresin, bisa sampai seminggu, Bu. Timpal Sinta, Bu Sari tersenyum. Tenang, kita pakai beresin semut saja. Kalian tahu kan semut badannya kecil. Nah, paham? Sudah paham ceritanya? Sudah bisa menjawabnya? Sudah tahu ya apa jawabnya? Oke, kita tutup pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini sudah, clue-nya ini sudah? Hop, kalian duduk di meja. Geser ke belakang, geser ke belakang. Nah, Pak. Geser ke belakang. Geser ke belakang. Ini pertanyaannya sudah? Sudah pertanyaannya apa belum? Sudah. Nah. Ops, maaf. Sekarang sekarang Papa tulis, Ibu bagi 2. Semut merah setelah mendapatkan makanan, setelah tahu jawabannya, samakan jawabannya dengan gambar yang ada di sini. Pilih gambar yang ada di sini dengan ini. Kan ini ada gambar nih kan? Ini ada gambar. Iya ada gambar. Maaf. Mana tadi? Papa tulis. Nah, ini kan ada gambar kan? Bisa ya? Bentar ya, Ibu hapus dulu. Ya, ada nampak gambarnya di sini. Kalian lihat makanan yang dia dapat tadi. Kemudian jawab. Cari gambarnya yang sesuai dengan jawabannya. Oke. Bagi 2. Kalau sudah ketemu semut merah menyusun gambar di sini, semut hitam menyusun gambar sebelah sini. Oke. Silakan. Bersama-sama bekerja sama. Semut
lupa. Apa pertanyaannya? Misalnya, kegiatan tidak masuk ke dalam saat perkataan. Nah, kegiatan tidak masuk ke dalam. Lihat gambarnya. Bisa dibaca. Kalau sudah mencolek, bisa dibaca. Masih bisa dilihat gambarnya. Boleh dipilih yang mana. Kalau menurut semut merah itu sesuai dengan jawabannya, silakan ditarik dari disusun. Semut merah bagaimana? Ayo semut merah. Ayo maju. Ayo maju. Apa nyanyinya? Coba nyanyi. Semut kecil. Ayo bawa saya di dalam tanah. Oke, sudah bertemu. Semut merah dapat berapa pertanyaan? 5. Dapat 5 makanan. Nah, kalau sudah dapat jawabnya, cari gambar yang itu. Mana yang sesuai? Kalau sesuai, susun gambarnya di sebelah. Ini minggir sedikit ke sana. Bagi gua Bapak tulis ini. Nah, ini untuk semut merah sebelah sini. Tapi gambarnya boleh diambil dari sini. Misal dari ditarik dari sini ke sini, boleh. Atau yang semut hitam ambil dari sini ke sini, boleh. Terserah. Mau dibesarkan gambarnya sedikit juga boleh. Misalnya nampak kan? Nah, ayo. Lihat pertanyaannya, cari gambarnya. Lihat pertanyaannya, silakan dicari gambarnya. Kalau sudah, disusun dari atas. Tarik ke atas kalau memang sudah. Kalau sudah ketemu, tarik ke atas. Misalnya apa? Mana yang dapat? Apa yang sesuai? Sebutkan contoh sikap yang tidak peduli saat sedang bekerja. Cari sebuah sikap yang tidak peduli saat sedang bekerja. Bacalah. Baca gambarnya. Jadi menarik itu. Jangan berdiri. Bisa ini misalnya. Yang mana? Ini kok. Apa ya? Tarik sedikit. Ini satu lagi. Nah. Gantian ya. Nah, sebentar nih. Nah, tekan dulu. Nah, tarik ke atas. Ke atas. Sekali berkecil dulu berkecil. Satu orang. Kalau dinamin dia tidak bisa. Nah, tarik. Nah, terus tuh jangan terlalu tinggi, nanti kita akan buat judul ya. Jangan terlalu tinggi, nanti kita akan bikin judul di sini. Nah, sudah dapat satu. Simpan dulu pertanyaan yang sudah dapat. Nah, kelompoknya sudah dapat belum? Semut, ayo semut. Ya, atau gimana kalau kita agak? Oke, silakan lihat di preview. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit. Yuk. Nah, jangan terlalu tinggi, nanti kita akan bikin dulu. Ini soal siapa lagi? Kalau sudah, makanannya disimpan lagi dan jangan lihat lagi. Oke? Menariknya gantian. Nah, kalau ada teman yang menarik, yang lain berarti gantian. Oke, ya, waktu bisa lagi.
membagi makanan. Karena tadi udah dapat makanan. Semut sudah membagi makan. Masukkan semut sedang membagi makan. Nah, Kak. Terlalu besar. Tadi hilang. Hilang ya? Sini. Dia gambar 10 tadi. Berapa? Kok 9 mana? Yang 10 tadi. Mana lagi? 6, hilang 1. Hilang 1. Hilang 1. Ayo. Ayo, cepat. Kalau ikut jadi baten, bisa nih geser dong. Nah, cepat. Kalau saya mau neta, kita boleh mengambil dari sebelah sini ya. Boleh ambil resiko. Penting sesuai dengan soal kita. Kita boleh mengambil dari sini. Dan baca. Nah, dibaca. Jadi gambar ini dibaca. Carilah manganyo. Diteliti gambar ini satu-satu. Dia ngapain? Nah, manganyo. Ini tuh kalau ini tidak termasuk punya kita, kembalikan ke bawah. Ini kalau tak punya kita, kembalikan ke bawah. Nah, mana kira-kira? Nah, kalau tak punya kita, jangan diambil. Kalau yang bukan punya makanan kita, jangan diambil. Ambil saja yang menjadi milik kita. Oke? Sudah atau belum? Waktu tinggal 2 menit. 2 menit. 2 menit. Sudah? 2 menit. Sudah? Cepat. Mana suaranya? Diskusi tapi suaranya tidak ada. Nih, ikut ya. Oke. Ya, nanti itu ada semut merah salah mengambil makanan, semut hitam salah mengambil makanan. Ada nanti itu. Sudah belum? Itu belum kok. Besarkan sedikit. Kalau kecil nampak dari belakang. Nah, tunggu. Besarkan. Nah, nih, kau punya wak. Nah, tarik ke kemari. Kau punya wak. Yo, jangan tarik. Tarik ke. Kan bisa wak situ kan muek kosong kok. Nah, situ ada kok. Hah? Tadi ada yang hilang berarti ada yang menghapus. Ya? Makanya tangan usil. Menghapus. Kau gambar tak gimana ceritanya belok-belok. Digeser. Kan ini. Ya. Nah, kalau sudah betul, kira-kira ini kasih judul apa judulnya? Kegiatan yang termasuk apa ini? Nah, kalau gitu kasih judul di atasnya kalau sudah. Tulis.
Yang kelompok semut hitam sudah? Semut merah sudah? Kalau sudah Pak. Oke. Kelompok mana yang sudah siap? Yang sudah siap angkat tangannya. Oke. Sekarang coba sepakat dulu di sini. Pikirkan apa kira-kira judul di sini. Ini kegiatan apa? Pikirkan apa judulnya. Ini kegiatan yang termasuk apa? Pikirkan. Besarkan. Berdasarkan yang nampak. Nah, sudah sepakat apa judulnya? Nih, kalau sudah, Kalau bisa. setelah dibesarkan, balik, boleh. Balik 2 kali besar. Dia dua-duanya kalau dua-dua, tak bisa ada tangan tuh harus satu-satu. Nah, 2 balik dulu. Geser di sekolah ibu ke tempat tes. Baiklah. Seorang-seorang. Kalau dia sekali manakan, sambilnya jalan-jalan coba pandu. Naik keluar. Ya. Lagi. Naik keluar. Lagi. Ya. Nah, oke. Sudah bertemu? Sudah. Semut hitam sudah selesai? Silakan kembali ke tempatnya, pikirkan ini apa judulnya. Apa judulnya? Yang sebelah kiri ini milik dari kelompok siapa? Merah. Milik dari kelompok merah. Kira-kira ini apa judulnya? Ini kegiatan yang termasuk apa? Sudah? Nah, sekarang coba tulis judulnya masing-masing. Satu kelompok, satu orang ke depan menulis judulnya. Satu orang tulis judulnya di sini. Wahyu juga boleh. Misalnya ini kegiatan apa? Yuk. Ini kegiatan apa? Semua ini termasuk kegiatan apa? Nah, yang semua ini termasuk kegiatan yang bagaimana? Oke, sepakat dulu semutnya ada. Tulis. Ini, Korisa. Kegiatan yang bagaimana? Kegiatan yang bagaimana yang sebelah sini? Ini kegiatan apa? Ini kegiatan yang bagaimana? Nanti mari kita periksa. Ya, ini semua gambar ya. Semut hitam merah sudah? Oke, kasih tepuk tangan buat semut merah. Silakan duduk. Semut merah, silakan duduk. Yang itu maksudkan begini. Apakah ini termasuk gotong royong atau tidak? Kalau ini termasuk gotong royong atau tidak? Nah, kalau misalnya ini termasuk gotong royong, kalau ini bagaimana? Termasuk gotong royong atau tidak? Ya. Kalau enggak, tergantung pertanyaannya. Simpan pertanyaan kalian semuanya ya. Nanti, coba lagi, tulis. Oke. Ada yang salah ya. Oke, simpan pertanyaan masing-masing. Oke, semut hitam. Ayo, semut merah cuma 7 orang. Semut hitam 9 orang. Bisa kalah sama semut merah.
bertanya bagaimana. Yuk, kita masuk gotong royong ya Bunda. Ini pada jadi gotong royong. Kalau ini katanya semua ini kegiatan gotong royong, berarti kalau ini semuanya berarti kan? Karena salah berita, salah klik, salah. Oke, dia dulu yang mau apa? Kalian untuk apa? Tergantung ya apa kita? Dan oke. Ya, bagus. Silakan duduk. Semua boleh duduk. Nah, mari kita lihat hasil dari diskusi pasukan semut. Sekarang coba bagaimana semut? Sudah makan? Belum? Tapi sudah mencari makan tadi. Sudah dimakan makanannya? Belum. Sekarang mari kita lihat semut merah. Coba baca satu pertanyaan. Satu pertanyaan, keraskan. Setelah memisahkan buku yang basah dan yang kering, apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, setelah memisahkan buku yang basah dan kering, apa dilakukan selanjutnya? Menyusun buku. Mana gambar menyusun Pada buku? data. Menyusun buku? Ya. Apakah ini? Ya. 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 Apakah ini menyusun buku? Ya. Yakin. Menyusun buku. Betul? Oke, bolehlah. Oke. Semut hitam, kelompok semut hitam, bacakan satu pertanyaan. Nah, apa sikap yang tidak baik saat melihat teman sedang gotong royong? Mana gambarnya? Ah, iya, bagus. Sikap ini termasuk sikap yang tidak baik saat gotong royong, membiarkan apa jawabnya? Membiarkan teman bekerja sendiri. Bagus, betul. Oke, lanjut semut merah lagi. Yang lain. Nah, bagaimana perasaan kita setelah menang? Mana gambarnya? Oh iya, betul. Oke, betul. Semut, lanjut. Semut hitam, baca pertanyaannya. Keraskan. Semut hitam, ayo keraskan. Nah, apa akibat saat diterima saat malas bekerja sama? Apa akibatnya? Apa? Mana? Satu ini? Apa akibatnya? Oh iya, pekerjaan tidak selesai, gurunya marah ya. Nah, jadi ini dapat betul. Semut merah lagi, baca, lanjut. Apa kegiatan yang dapat dilakukan? Yang mana? Apa tuh? Jawablah. Iya, apa tuh? Gotong royong ngapain? Ayo menyapu. Sebutkanlah, kan nampak. Iya. Oke, lanjut. Semut hitam. Pertanyaan berikutnya, semut hitam. Semut hitam. Cepatlah. Sebutkan contoh sikap yang tidak peduli saat teman sedang bekerja. Mana? Ada? Ada gambarnya? Yang mana? Ini? Ini? Yang ini? Mana teman yang tidak peduli? Kalau ini sudah bersih atau belum? Sudah, lihatlah. Lantainya bagaimana? Sudah kering bukunya? Sudah disusun gurunya? Sudah gimana nih? Apa ucapan terakhirnya? Terima kasih. Berarti ini sudah selesai apa belum? Jadi ada salah satu ya. Salah satu. Oke, kelompok semut merah. Setelah membagikan sisa banjir, apa yang bisa dilakukan bersama lagi? Nah, setelah membersihkan sisa banjir, apa yang harus dilakukan lagi? Tuh, nih apa nih? Ngapain dia? Lihat gambar ini dia ngapain?
menjemur. Apakah dia soalnya apa tadi? Setelah membersihkan sisa banjir, Ah. Setelah membersihkan sisa banjir, apa yang bisa dilakukan bersama? Apakah menjemur lagi? Nah, berarti juga salah. Semut merah lagi, satu lagi. Pertanyaan berikutnya. Cepatlah. Nah, kegiatan yang tidak termasuk gotong royong mana saat membersihkan perpustakaan? Mana? Berpak, ini apa gambar ini? Ini semua dia ngapain? Menjemur. Ini berarti jawaban punya siapa nih? Nah, ini jawaban punya kelompok semut merah. Satu lagi pertanyaan kelompok semut merah. Setelah menjemur buku dan Setelah menjemur, kegiatan bersama yang dilakukan. apa? Yang juga yang membuat buku. Nah, berarti ini juga lihat gambarnya. Temannya semuanya bekerja, dia ngapain? Berarti ini jawaban milik siapa nih? Semut ya. Nah, jadi sama salahnya? Sama berapa? Sama 2, betulnya? Sama 3? Oh, berarti jawaban semut merah dan semut hitam jawabannya sama. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Jadi dari operasi semut yang anak-anak ibu kerjakan tadi ada kegiatan yang termasuk apa? Yang sebelah kanan yang termasuk apa? Ayo. Ada 2 kegiatan yang telah kita temukan tadi, kegiatan termasuk yang satu. Yang satu termasuk gotong royong, yang kedua nah, seharusnya di sini apa gitu? Kalau di sini kegiatan yang termasuk gotong royong. Kalau di sini kegiatan yang bukan gotong royong. Kan ada pertanyaannya. Pertanyaannya gini, temannya dibiarkan kerja sendiri. Apakah itu gotong royong? Enggak. Temannya pekerjaannya tidak selesai. Apakah itu gotong royong? Enggak. Kemudian ada lagi, temannya asik bekerja, dia ngecek. Malas bekerja, dia ketawa-ketawa, hahaha. Maka ini termasuk gotong royong? Enggak. Jadi ada 2 kegiatan yang kita temukan tadi, kegiatan gotong royong dan yang bukan kegiatan gotong royong. Ya, kali ini pasukan semut belum sempurna berhasil menemukan teka-teki dari makanannya. Ibu kasih nilai salahnya berapa tadi? 2. Situ udah 2. Berarti di sana dapat 60, di sini juga dapat 60. Oke? Masih mau semangat belajar? Masih. Nah, untuk lebih memahami materinya, saya bagikan LKPD-nya masing-masing, keluarkan guntingnya dan lemnya. Nah, habis ini kita selesai. Kerjakan dengan teliti. Kalau nggak salah, aku gambar dulu. Iya, dulu nggak salah, satu. Oh iya, bukan. Oh, satu gambar untuk 3 orang. Satu gambar untuk 3 orang. Satu gambar untuk 3 orang. Silakan. Satu gambar
Ini di sekolah. Ini di sekolah sudah. Di rumah tuh sudah. Oke. Kasih nama nanti ya di handphone yang musik-musik. Tulis. Apa? Oh ya, enggak ada sekarang ya. Enggak apa-apa. Ayo, pinjam usaha. Kasih waktu 5 menit. Ya, nanti kita bisa. Kasih waktu 5 menit, cepat. Cepat. Ya, ditulis jawabnya, kemudian baru ditempel. Tempel dulu juga boleh. Nantinya nggak usah rapi-rapi dulu. Nanti kerja dirapikan. Ayo bekerja semuanya.
yang siap. Nah, ini belum siap namanya Dewa. Mana keterangannya Dewa? Mana keterangannya? Di sekolah mana? Di sekolah. Tentu dituliskan apa keterangan dari gambar. Tulislah, lihatlah gambarnya. Oke, siap? Dah. Masing-masing apa contoh fotonya yang mana yang kita berikan ya. Baik, keterangannya dua saja dulu cukup. Dirapikan yuk, dirapikan baru di. Sudah siap nih? Buat tulis hasilnya Dewa? Ya, ini hasilnya contoh gotong royong di sekolah. Gambar yang dipilih yang pertama bekerja sama menanam tanaman, ya sesuai jawaban dengan gambar. Piket kelas, menolong merapikan kelas, dan bekerja sama mengatur kegiatan pentas seni sekolah. Oke, terima kasih, bagus. Nah, lihat gambar. Nah, tunjuk selama. Nah, posano, posambling, mengani di posambling. Ton, nah, ini Adam. Oke, sudah? Semuanya selesai? Kalau sudah semuanya, sudah silakan diangkat. Sudah silakan diangkat. Dah, siapa yang belum? Dah. Dah. Sudah semuanya? Sudah belum ditempel?
sudah. Mana yang sudah? Jadi sudah. Oke, apa yang belum nilai? Oke, caranya mengumpulkan sampah di sungai. Ini contoh di masyarakat ya. Merapikan kursi saat akan ada rapat. Guru bersama. Oke. Dewa. Sudah. Dah. Empat. Sip dah. Ini di mana? Di rumah. Di rumah semua. Di rumah. Di mana? Di masyarakat. Dah? Semuanya sudah selesai. Dah, fokus ke depan lagi. Dah. Semuanya sudah selesai. Dah, hentikan pekerjaannya. Lihat ke depan lagi. Lihat ke depan, nanti disambung. Nah, yang bekerja berhenti lagi. Nah, dah. Yang semut hitam, lihat ke depan lagi. Semut hitam, lihat ke depan lagi. Nah, tadi kita sudah melakukan operasi semut untuk menemukan mana yang termasuk gotong royong, mana yang bukan gotong royong. Gotong royong ini tadi ada soalnya. Sekolahnya bagian pustakanya. Dia apa yang kita kerjakan? Memisahkan buku basah, menjemur, mengeringkan, empel. Kemudian, ini termasuk yang mana nih? Yang bukan ya? Memasukkan. Ya. Nah, ini yang bukan gotong royong. Yang bukan gotong royong ini temannya dibiarkan sendiri. Yang lain gotong royong, yang lain main HP. Kemudian ini akhirnya pekerjaannya tidak selesai. Nah, kemudian anak-anak ibu juga sudah membuat KPD, yaitu menentukan mana-mana saja yang gotong royong di rumah, di sekolah, di mana? Siapa yang dapat di masyarakat? Angkat. Nah, masyarakat yang dapat di rumah. Oke, yang dapat di sekolah. Coba sebutkan satu contoh yang di rumah. Sebutkan contoh yang di masyarakat. Ronda malam, bagus. Apa? Guru bersama. Sebutkan yang di sekolah. Membuat pentas ini. Menanam. Oke, bagus. Nah, sekarang yang terakhir, dari semua kegiatan gotong royong itu, apa manfaat gotong royong yang pertama? Siapa yang tahu? Bagus, pekerjaan berat jadi berat jadi ringan. Apa lagi? Bagus. Menjalin apa ya, Pri? Menjalin persahabatan boleh atau persatuan. Memperkuat silaturahmi. Bagus. Apa lagi? Apa lagi? Saya tahu apa manfaat dari gotong royong? Kerjaan berat jadi ringan, menjalin persahabatan, memperkuat silaturahmi. Apa lagi? Lingkungan jadi bersih. Apa lagi? Ada yang pertama sekali tadi, si Naya dan si pekerjaan menjadi cepat. Dah. Jadi apa lagi? Cepat. Pekerjaan menjadi cepat.
salaman, bantu cuci piring. Ketika Namun bantu menyetrika boleh. Apa contoh kerjasama di sekolah? Aku tempat nulis menyapu. Contoh di masyarakat. Apa? Nah, terakhir. Apa manfaat gotong royong? Pekerjaan berat jadi ringan. Apa lagi? Menjaga persahabatan persatuan. Ya. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya sudah paham tentang gotong royong? Sudah bisa ibu kasih PR di rumah? Oke, karena bagaimana belajar ini? Ya, besok kita belajar ini lagi? Oke, baik, cukupkan. Mari kita bacakan Nah, sebelum keluar, rapikan bukunya dan alat-alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Kemudian baru boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan istirahat, boleh istirahat sampai jam 11. Sekarang setengah 11. Berjam 1 jam. Sejam setengah.